Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal yastaril ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Shadaqallahu azim. Bapak, Ibu, jamaah salat subuh rahimakumullah ingkang kawula hormati. Alhamdulillah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti orang yang beriman yang telah banyak menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita harus berterima kasih atau bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang tidak terhingga. Nikmat Allah cukup banyak, Bapak Ibu. Kita tidak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang telah membimbing kita dari dunia kegelapan menjadi dunia yang jelas, terang benderang, dari zaman jahiliyah, era jahiliyah menjadi era Madaniyah. Selawat yang kita lantunkan mudah-mudahan didengar oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan kita besok akan mendapatkan pertolongan, akan mendapatkan pembelaan dari Rasul kita. Karena pada saat itu ketika manusia sudah mati semua, wafat semua, kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat-malaikat yang ditugasi untuk membangkitkan. Kemudian dikumpulkan di suatu tempat yang cukup luas, yaitu padang mahsyar yang kita tidak bisa menghitung. Dikumpulkan dari umat Nabi Adam hingga umat akhir zaman, yaitu umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang tertinggal, dari strata yang tinggi sampai yang rendah, semuanya berkumpul dengan tidak beralas kaki di suatu tempat yang cukup luas. Dan saat itu matahari diturunkan di atas kepala kita kira-kira 1 jengkal. Betapa terik dan panasnya barangkali. Panas dunia tidak seberapa. Di dunia ketika panas kita bisa berlindung. Tetapi kalau di akhirat nanti kita tidak bisa berlindung. Karena perlindungan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 kelompok yang mendapatkan perlindungan dari Allah. Yang pertama adalah pemimpin yang adil.
Baik pemimpin dari strata kecil dari bawah, mungkin unit rumah tangga sampai kepada negara, itu akan dipertanyakan, akan ditanya, dan harus melindungi rakyatnya, melindungi yang ada di bawahnya. Bagaimana cara perlindungannya? Iya, biar kita mendapatkan pemimpin itu mendapatkan payung, perlindungan dari Allah yang saat itu enggak ada perlindungan dari siapa. Di antaranya itu Bapak. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, orang yang senantiasa menangis, bersujud kepada Allah, mohon kemudahan dan sebagainya. Orang yang selalu memberikan bantuan kepada siapapun yang butuh, yang sangat membutuhkan. Kemudian selanjutnya, orang yang ketika memberikan sesuatu kepada orang lain, tangan kanan memberi, tangan kiri edok-edok, nggak ngerti, nggak tahu. Itulah kondisi ketika kita berkumpul di sebuah tempat yang cukup luas, dan itu pasti tidak ada siapapun yang terlewat untuk mempertanggungjawabkan apa yang pernah kita lakukan, apa yang pernah kita peroleh dari Allah, untuk apa sebenarnya usia kita dihabiskan, untuk apa dan dari mana, untuk kemana dikemanakan harta yang kita miliki ketika kita masih hidup. Bapak Ibu rahimahullah, ini hanya sekedar memberitahu saja, karena mungkin barangkali penjenengan sudah tahu, sudah sering mendengarkan ini. Ini hanya mengingatkan saja. Alhamdulillah, mungkin di antara kita tadi malam ada yang menangis pada saat jam-jam yang ditentukan oleh Allah, merupakan waktu yang sangat baik, sangat mustajab ketika kita berdoa, berintih, meminta perlindungan dari Allah, minta rezeki kita diselamatkan. Allah pasti akan mengucapkan, karena Allah turun saat itu di langit bumi dan mendengarkan apa yang menjadi keluhan kita. Bapak Ibu rahimahullah, saya ingin memberikan sebuah peringatan saja kepada diri saya dan pendengar semua. Ingin menyampaikan sebuah judul yang berjudul keutamaan ilmu. Ilmu adalah satu alat untuk bisa kita mengetahui apa yang harus kita lakukan, termasuk dan perintah untuk mencari ilmu tidak ada batasan, Bapak. Kapan, di mana, sampai kapan? Karena ada satu ungkapan, ada hadis Rasul yang memintakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Wajib diwajibkan bagi orang-orang mukmin yang beriman dan muslimah atau mukminah yang beriman. Kapan? Minal mahdi ilallah, dari ayunan, bahkan dari kandungan orang tua kita dulu hingga kita mati. Kalau sudah mati, sudah meninggal dunia, sudah tidak ada kegiatan apapun. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul di dalam sebuah hadisnya, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin." Mumpung kita masih ada di dunia, Bapak Ibu, amal perbuatan kita terputus ketika kita mati. Amal perbuatan keturunan Adam akan putus amalnya di dunia kecuali 3 perkara.
Kita mati, tidak mata beradamain kotaat amaluhila min salasin. Apabila keturunan Adam meninggal dunia, maka putuslah segala amal perbuatannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekahun jariyah, bersedekah. Yang sedekah itu akan mengalir pahalanya sampai kapanpun, insya Allah. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Kita cari ilmu agar supaya kita tahu, kemudian kita sebar luaskan, kita sampaikan kepada mereka-mereka yang tidak punya ilmu. Yang terakhir, waladun shalih. Mudah-mudahan kita semuanya punya itu. Ada yang bersedekah, ada yang menyampaikan ilmu yang kita miliki kepada orang lain. Kemudian ada anak di antara kita itu, anak-anak kita yang soleh dan soleha, yang akan mampu memohonkan ampunan kepada Allah dari dosa-dosa orang tua kita. 3 hal ini sangat harus kita perhatikan. Sedekah jariyah kapan kita lakukan? Sekarang. Tidak nanti kalau sudah mati. Karena harta yang kita miliki, yang kita punyai, itu akan kembali kepada Allah. Harta itu harus dibawa mati, Bapak. Harus. Caranya, yang ketika kita masih hidup, harta yang kita miliki, bagikan. Mengacu kepada contoh-contoh para sahabat, seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ketika ditanya oleh Rasulullah, yang mengatakan, untuk apa harta kamu? Sebagian hartaku, bahkan 2/3 hartaku aku serahkan seluruhnya. Bahkan ada hadis yang menyebutkan Abu Bakar itu seluruh hartanya dan dirinya untuk Allah saja. Kemudian Rasulullah bertanya, kemudian bagaimana keluarga kamu? Keluargaku aku serahkan kepada Engkau, ya Allah. Betapa hebatnya. Abdurrahman bin Auf punya banyak perusahaan, banyak usaha. Usahanya itu semuanya untuk Allah, untuk perjuangan Islam. Kemudian, bagaimana kita? Ya, bagi kita yang memiliki harta, ya harus. Tidak punya harta, namanya kita berjihad lewat ilmu yang kita miliki. Memberitahu, mengajak mereka-mereka yang tidak tahu. Kemudian tadi waladun sholih, itu yang sangat penting. Ketika kita sudah meninggal dunia, dengan ketiga hal tadi, insya Allah kita akan aman. Dan itu yang akan menjamin kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimahullah, jadi menuntut ilmu sangat diperlukan dan diharuskan kepada siapapun, tua, muda, kecil, besar, itu diwajibkan untuk tahu, terutama adalah ilmu agama. Karena ibadah yang tanpa diiringi dengan iman dan ilmu, ibadah kita akan musyraf, tidak ada manfaatnya. Dirusopo. Tadi malam diungkapkan oleh Ustaz kita, Bapak Haji Tutubi, bahwasanya dengan ilmu itu kita akan tahu mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita tinggalkan, mana yang haram, mana yang halal, mana yang meragukan. Bapak Ibu rahimahullah, apa keutamaan ilmu ini? Di sini di dalam sebuah surat di ayat yang ke-11, surat Al-Mujadilah,
Di sana disebutkan bahwasanya sangat utama. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu pasti akan berbeda. Allah berfirman, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Orang yang beriman dan berilmu, derajatnya akan diangkat satu tingkat dibandingkan dengan mereka yang beriman tapi tidak berilmu. Apalagi orang yang berilmu tapi tidak beriman. Berilmu saja tapi tidak beriman. Nah ini bedanya. Dan itu merupakan sebuah kelebihan atau keutamaan. Pasti bisa kita bayangkan dalam dunia maya saja Bapak Ibu. Mereka-mereka yang punya kepintaran, kepandaian gampang mendapatkan pekerjaan, mendapatkan penghasilan dari ilmu itu. Mereka yang tidak punya penghasilan, tidak punya ilmu, barangkali hasilnya ada, tetapi terukur oleh Allah SWT. Kemudian ada satu kisah di surat Toha ayat yang ke-114 ketika Nabi Musa alaihissalam akan menyampaikan dakwah kepada Fir'aun, itu Allah membekali. Maka di sana disebutkan waqur rabbi zidni ilma. Dan mohonlah, katakanlah, Rabbi ya Tuhanku, zidni tambahkan aku ilmu, pemahaman, pengetahuan dan sebagainya. Di dalam sebuah hadis yang cukup panjang, marilah bersama-sama kita renungi apa sih bedanya orang yang berilmu dan yang tidak berilmu. Ya pasti ada perbedaan. Di dalam sebuah hadis yang cukup yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Muslim, Rasulullah berfirman, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan padanya, maka dia akan memahamkannya tentang agama. Di dalam sebuah hadis lagi juga di sana disebutkan, barang siapa yang menginginkan dunia, maka hanya dengan ini. Barang siapa yang menginginkan akhirat, itu pun pakai ilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, tanpa ilmu, insya Allah kita tidak akan memperoleh keduanya. Tetapi harus dibarengi dengan ilmu. Ilmu dunia. Apa ilmu ketika kita hidup di dunia? Kemudian apa ilmu yang kita akan hadapi kehidupan di akhirat? Semuanya pakai ilmu. Tidak pakai ilmu. Itu Bapak Ibu. Kemudian di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan yang datangnya dari Abu Darda, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka sabilan yabtaghi bihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'u wa inna 'alima la yaghfiru lahu kullu syai'in hatta khinata fil ma'i wa fadlul 'alimi ala 'abidi kafadlil qamari ala sa'idil kawaki innal ulama'a warasatul anbiya innal anbiya'a lam
lam yuwarisu dinaran wala dirhaman innama warasul ilma aman ahadahu ahadan bi khamrin wa bir Rawahu Abu Dawud dan Tirmidzi. Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu dengannya, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, keutamanya Bapak. Jadi barang siapa yang setiap saat menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan orang itu masuk ke dalam surga. Ya. Kemudian para malaikat akan membentangkan sayapnya untuk penuntut ilmu karena ridho dengan perbuatannya. Malaikat juga ikut berpartisipasi. Mereka orang-orang yang berjalan untuk mencari ilmu dilindungi, dipayungi dengan sayapnya. Adem rasanya. Ya. Sungguh seorang yang berilmu akan dimintakan ampunannya oleh segala sesuatu hingga ikan yang ada di dalam kolam air pun ikut memintakan ampunan kepada Allah bagi orang yang sedang mencari ilmu, yang mencari ilmu. Keutamaan seorang yang berilmu atas orang yang ahli ibadah adalah seperti keutamaan bulan purnama atas semua bintang. Jadi orang yang berilmu itu akan bersinar, akan menyinari lingkungan kita. Seperti bulan membagikan sinar kepada bintang-bintang yang ada di seputar. Para ulama ialah pewaris para nabi. Ulama, orang yang berilmu itu merupakan pewaris nabi. Karena nabi memiliki ilmu. Kemudian sedangkan para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham, namun mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang sangat besar. Rawahu Abu Dawud dan Tirmidzi. Pahala ilmu tidak hanya didapat ketika dirinya masih hidup, namun pemiliknya sudah meninggal pun akan tetap mendapatkan pahala dari ilmunya. Selama ilmu yang dimiliki diamalkan oleh orang lain, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang datangnya dari Abu Hurairah, yang tadi sudah saya sikir. Idza mata ibnu Adam, idza mata al-insanu qata amaluhu illa min salasin illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa bihi aw walidin shalih yad'una. Setiap orang yang makhluk yang bernyawa, keturunan Adam yang meninggal dunia, seluruh amalnya putus. Jadi kita tidak bisa, kapan kita akan beramal dari sekarang? Kalau sudah mati tidak, kecuali kita punya anak yang soleh. Ketika harta kita dibagikan kepada anak-anaknya, kemudian ada anak yang sangat memperhatikan akan nasib orang tuanya. Mungkin ada yang dapat sekian hektar, ada yang dapat sekian ratus miliar, dan sebagainya. Itu kemudian disedekahkan atas nama orang tua kita. Karena pada saat masih hidup, beliau memesankan kepada anaknya, nek aku mati, mongko sawah sing kono sing jumlahe 2 hektar, wenehke diwakaf, dicariahkan untuk kepentingan agama. Mungkin diberikan pada masjid, diwakafkan ke masjid dan ke lembaga-lembaga sosial yang lain. Bapak Ibu rahmatullah, itulah pentingnya. Jadi sangat menggiurkan, sangat menarik bagi kita kalau kita ingin mendapatkan sebuah derajat yang tinggi
kemudian ingin mudah masuk dalam surga, bersama-sama mereka kita tinggal senyampang kita masih diberi kesempatan oleh Allah menghirup udara yang segar. Nanti kalau sudah tidak bisa menghirup udara, tidak berlaku pertolongan dari siapapun, kita akan belok. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Sesal kemudian tidak berguna. Menyesal sekarang. Mari bersama-sama kita coba untuk mengamalkan ini. Mudah-mudahan itu menjadi amal jariah kita yang akan menjemput kita, menemani kita di alam barzakh, di alam akhirat, di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.